Hari ini kita membahas mengenai situasi HAM terkini di Indonesia. Persoalan HAM yang kami hadapi yang paling besar sebenarnya isu lingkungan. Jadi persoalan yang kami hadapi 6 tahun terakhir semenjak ada pengungsian, yang juga jumlahnya tidak sedikit ya, 60 ribuan ke atas, tapi sampai sekarang tidak ada keseriusan pemerintah untuk menangani persoalan itu. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuskrip Papua. Teman-teman, ini adalah diskusi publik dan saya YouTuber Manuskrip Papua memberi tema pada diskusi publik ini dengan tema menuntut negara saat negara bikin rakyat hidup susah dan situasi HAM terkini di atas tanah Papua. Acara ini diselenggarakan oleh Amnesty International Indonesia. Jangan lupa komentarnya wajib sopan dan salam hormat dari saya YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip. Kaisar baru-baru ini nih di media sosial tuh ramai sekali tentang tagar All Eyes on Papua. Semua orang bicarain tentang situasi HAM terkini di Papua dan segala macam. Yang sebenarnya mungkin tidak diketahui publik mengenai situasi HAM di Papua itu seperti apa, Kak Esther? Boleh nggak cerita-cerita sedikit ke kita, Kak? Ya, kalau bicara situasi HAM di Papua, mungkin mulai dari 2019 itu saya juga aktif khusus di pengungsi ya. Kemudian sebagai pekerja gereja, kebetulan umat kami yang sekarang di beberapa wilayah konflik itu masuk dalam wilayah pelayanan gereja Kingmi di tanah Papua. Jadi kalau bicara situasi HAM, yang realita yang paling kami hadapi saat ini itu bagaimana umat kami di daerah konflik seperti misalnya di Nduga, kemudian di Puncak Papua, kemudian di Intan Jaya seperti itu. Jadi persoalan HAM, kalau bicara persoalan HAM yang kami hadapi itu persoalan mungkin kalau berhubungan dengan tagar All Eyes in Papua, itu kita bicara tentang konflik ekstraksi sumber daya alam. Itu yang paling masif. Jadi semua sebenarnya kalau kita bicara kasus pengungsi itu terjadi sebabnya karena apa? Sebab mendasar yang menyebabkan ada konflik, kemudian militerisme, itu semua karena persoalan ekstraksi sumber daya alam. Seperti begitu. Contoh saja misalnya di Nduga, itu penemuan mineral-mineral. Kemudian ada persoalan ketika misalnya mau buat jalan tapi akan melewati Taman Lawrence dan sebagainya. Jadi persoalan HAM yang kami hadapi yang paling besar sebenarnya isu lingkungan. Begitu. Isu lingkungan, deforestasi, kemudian perkebunan misalnya dalam skala besar seperti perkebunan sawit, kemudian yang terbaru itu perkebunan tebu yang akan merampas lahan masyarakat adat sebanyak 2 juta hektar ya. Kemudian food estate yang dikembangkan kemarin Jokowi di Kerom itu kan dia launching untuk jagung seperti itu. Jadi persoalan deforestasi, illegal logging, kemudian persoalan itu perkebunan yang kemudian meminggirkan masyarakat adat. Jadi perampasan lahan di masyarakat adat, kemudian penyempitan ruang-ruang hidup. Ketika perampasan lahan terjadi, kami masyarakat adat itu tercabut dari kami punya tanah-tanah adat seperti itu, kemudian harus keluar. Nah di Papua ini kita bicara tanah adat ini, kita bicara tanah kepemilikannya komunal begitu. Jadi ketika misalnya kita keluar ke wilayah adat lain, iya kalau misalnya kami diterima begitu. Jadi persoalan yang kami hadapi 6 tahun terakhir semenjak ada pengungsian, yang juga jumlahnya tidak sedikit ya, 60 ribuan ke atas, tapi sampai sekarang tidak ada keseriusan pemerintah untuk menangani persoalan itu. Dan yang paling serius di wilayah pelayanan kami di Gereja Kingmi, itu anak-anak kecil itu sudah tidak sekolah di daerah-daerah konflik ini. Karena sekolahnya dipakai sebagai barak militer. Jadi tentara dengan Polri ketika di Nduga misalnya. Itu seperti itu. Jadi banyak anak-anak yang meninggalkan, yang mengungsi mengikuti orang tua. Tapi yang ada, itu mereka harus sekolah di ruangan yang besar sekali. Kemudian 100 anak di dalam satu kelas. Dengan perbedaan usia yang bervariasi, tapi mereka diajar dengan cara yang sama. Jadi seperti anak kecil, kemudian ada juga usia-usia remaja yang juga diajar dengan cara yang sama. Jadi kalau ini terjadi di beberapa wilayah konflik ini, kita sudah bisa pastikan ya, SDM kami orang Papua 10 atau 20 tahun mendatang itu seperti apa. Atau misalnya di Maibrat, terjadi kasus pengungsian, kemudian ada kasus-kasus stunting yang terjadi. Ini di wilayah-wilayah pengungsi ini kan seperti itu semua. Dan kemudian persoalan militerisme. Persoalan militerisme, kami protes pengiriman militer, tetapi itu banyak. Jadi militer ini dari semua kesatuan itu ada di Papua. Seperti itu. Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara semua ada di Papua dengan jadi tingkat kekerasan yang seperti kita lihat dalam video waktu itu pemukulan itu hal-hal yang terjadi yang juga karena dia terjadi di wilayah-wilayah yang daerah-daerah yang agak jauh dari pusat-pusat kota, itu agak susah bagi kami untuk masuk ke wilayah-wilayah itu. Seperti di Intan Jaya itu kalau orang, meskipun saya orang Papua, tapi ketika dianggap saya ini muka baru di situ, itu juga akan
ketika kita mau turun ambil data juga itu agak susah. Jadi kami lebih banyak misalnya pakai orang-orang lokal. Nah, karena kami di gereja, jadi kami lebih memanfaatkan pekerja-pekerja gereja yang ada dalam struktur gereja untuk kemudian mengambil data. Tetapi itu juga kami punya kendala, kami butuh penguatan ini pekerja-pekerja gereja untuk bisa mengambil data, kemudian bisa merekam kasus-kasus pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua seperti itu. Sejauh ini seperti itu. Terima kasih Kak Esther. Berarti masalah di Papua ini kan semuanya saling berkelindan ya Kak ya, saling satu sama lain itu saling memengaruhi. Seperti tadi misalnya pengungsi itu karena industri ekstraktif yang begitu masif di Papua, begitu pula dengan food estate. Jadinya banyak nih pengungsi, justru orang masyarakat adat asli itu malah harus pergi dari tanahnya sendiri ya Kak ya. Dan bahkan pelindungan dan pendampingannya pun juga susah, sehingga kemudian akses, bahkan Kak Esther sendiri sebagai orang asli Papua kesusahan masuk kalau tidak dari orang lokal. Jadi bagaimana nih pemenuhan perlindungan dan penguatannya seperti itu ya Kak ya. Kak, aku punya pertanyaan yang kedua. Di tengah kekerasan dan impunitas yang terjadi di Papua nih, Kak Esther juga aktif di isu perempuan dan anak ya Kak. Bagaimana perempuan dan anak muda Papua bertahan dan juga melawan untuk mengusahakan hidup aman yang dicita-citakan itu Kak? Boleh nggak Kak berbagi inspirasi juga ke kami di sini? Ya, pengalaman saya membangun atau melakukan konsolidasi untuk khususnya gerakan-gerakan pemuda ataupun gerakan-gerakan perempuan untuk saat ini pendidikan kritis kami lakukan begitu. Tapi pastinya dalam skala kecil ya. Tapi itu usaha yang terus-menerus kami lakukan. Kemudian kami juga mengusahakan supaya terbangun solidaritas. Persoalan Papua ini persoalan yang besar sekali, persoalan pelanggaran HAM yang ada di depan mata, tapi kan bukan terkesan tapi memang diisolasi begitu. Bahkan untuk publik Indonesia sendiri. Itu berita tentang kami itu sepertinya tidak banyak diangkat di media massa, cetak ataupun elektronik seperti itu. Jadi kami berusaha untuk membangun setiap ada ruang-ruang misalnya ketika seperti ini atau ruang-ruang yang ada yang di mana kami bisa menyuarakan persoalan-persoalan itu, kami berusaha untuk memakai platform itu untuk berbicara seperti itu. Jadi ini sangat mendesak, urgent sekali untuk kita bicara persoalan karena ini bukan hanya genosida tapi juga ekosida, etnosida itu terjadi bersamaan seperti itu. Karena untuk sekarang di Papua kami sudah menjadi masyarakat minoritas di atas tanah kami sendiri seperti itu. Jadi butuh solidaritas. Ada banyak usaha seperti misalnya ada beberapa teman kami ataupun saya sendiri, kami membangun solidaritas tidak hanya dengan teman-teman di Indonesia tapi juga di kawasan misalnya di Pasifik seperti itu, supaya persoalan ini bisa kita advokasi bersama seperti itu. Dan kalau ketika kita bicara soal perempuan ya konflik dan konflik militerisme yang terjadi secara masif sejak 1960-an sampai dengan sekarang, yang paling rentan untuk mengalami kekerasan itu perempuan dan anak seperti itu. Ya, saya tidak bisa ambil jauh-jauh. Ini contoh yang saya sedang menghidupi, kemudian saya sedang terlibat aktif dalam melakukan advokasi ataupun kampanye-kampanye adalah persoalan pengungsi. Kekerasan yang terjadi ketika generasi muda kami perempuan dan anak di wilayah-wilayah konflik tidak mendapatkan pendidikan. Bagaimana SDM kita nanti? Atau pelayanan kesehatan kan sudah tidak jalan di daerah-daerah konflik seperti itu. Mungkin ada kebijakan-kebijakan tentang kartu Papua Sehat, tapi itu kan tidak, itu juga ya itu cuma mungkin sebentar saja ya dibesar-besarkan sebentar, tapi dalam fakta kami tidak bisa mengakses itu seperti itu. Kemudian pemberlakuan otonomi khusus yang jilid yang sekarang ini sejak 2022 itu kan dananya semua dikontrol oleh Jakarta seperti itu. Jadi tidak ada keberpihakan atau program-program yang sesuai, itu ditentukan semua dananya dari pusat. Jadi semakin jauh kami dari implementasi yang katanya dicita-citakan untuk mensejahterakan, memperbaiki hal-hal yang tidak beres yang ditinggalkan oleh dalam implementasi yang sebelumnya. Tapi itu menurut kami mungkin sudah tidak ada jauh dari harapan lah seperti itu. Mungkin seperti itu. Betul, permasalahan pengungsi ini urgent sekali ya Kak ya. Sudah puluhan ribu pengungsi, mungkin lebih, karena datanya kan juga susah diambil tadi seperti kata Kak Esther ya Kak ya. Menurut data dari yang dikeluarkan oleh Dewan Gereja itu 67.000. 67.000 itu yang terdata ya Kak ya. 67.000. Tapi untuk ditambah lagi dengan yang Paniai yang terakhir mulai dari 14 Juni kemarin sampai sekarang itu semakin meningkat. Itu ada beberapa kampung yang sudah ditinggalkan oleh penduduk seperti itu. Jadi itu data terakhir itu kami belum tahu seperti Betul, itu. tadi saya pegang satu kata kunci dari Kak Esther, yaitu peran media nih ya Kak ya. Informasi mengenai pengungsi ini masih jarang banget dipublikasikan. Banyak orang bahkan mungkin banyak yang belum tahu tuh apa yang terjadi dengan pengungsi di Papua ya Kak ya. Nanti saya ada pertanyaan lanjutan untuk Kak Esther, tapi sebelum itu saya pengen geser dulu nih Kak Esther ke Mbak Nining. Mbak Nining, Mbak, mengenai hak-hak buruh nih Mbak, UU Cipta Kerja, UU yang sangat terkenal mengambil hak-hak buruh. Banyak dikritisi nih Mbak oleh banyak pihak. Rekan-rekan buruh termasuk yang paling vokal menentangkan ya Mbak Nining. Dampak apa Mbak yang paling sering dialami oleh rekan-rekan buruh gara-gara UU Cipta Kerja ini Mbak? Boleh di-share nggak Mbak Nining? Iya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.
Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Amnesty yang juga memberikan ruang dan kesempatan bagi kami sebagai serikat buruh berbicara tentang persoalan bagaimana situasi perburuhan saat ini gitu ya. Saya langsung apa yang disampaikan oleh Mbak Claudia tadi tentang pertanyaan bagaimana pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Tentu kami menyampaikan bahwa ada situasi ekonomi politik sosial budaya gitu ya. 2 kali kepemimpinan rezim Jokowi hari ini justru semakin menurunkan nilai-nilai kesejahteraan, menurunkan tentang persoalan bagaimana ruang-ruang demokrasi dan juga menurunkan tentang persoalan bagaimana ruang-ruang kebebasan bagi tidak hanya kaum buruh termasuk masyarakat hari ini. Nah, yang paling tragis adalah ketika kita bicara Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Karena bicara Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya bicara kepentingan kaum buruh, tapi bicara kepentingan masyarakat mayoritas hari ini. Baik itu masyarakat adat gitu ya, perempuan, terus kemudian masyarakat pesisir, masyarakat perkotaan, bahkan masyarakat di pedesaan, termasuk juga berkaitan dengan persoalan kepentingan masyarakat luas hari ini adalah diatur semua di dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, termasuk bicara tentang persoalan perburuhan di sana. Nah, kalau kita lihat tentu belakangan gitu ya, beberapa tahun terakhir ini memang pemerintah tidak lagi memprioritaskan apa yang menjadi kepentingan rakyat mayoritas karena dia sudah tidak lagi patuh kepada apa yang menjadi mandat dari konstitusi negara untuk menjamin semua kehidupan yang ada di bangsa Indonesia gitu ya, mulai dari mencerdaskan gitu ya, kesejahteraan, keamanan gitu, termasuk juga persoalan demokrasi, termasuk juga tentang bagaimana tentang persoalan pendapatan yang layak dan kepastian kerja ini semakin jauh apa yang menjadi mandat dari konstitusi. Nah, ini diwujudkan dalam sebuah regulasi Undang-Undang Cipta Kerja yang semakin merampas menjadi hak-hak dasar rakyat. Apa hak-hak dasar rakyat diantaranya tentang persoalan kepastian kerja. Karena negara harus menjamin bagaimana pendapatan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan yang bermartabat kan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bicara tentang persoalan selain tentang persoalan kepastian kerja, juga tentang persoalan bagaimana pendapatan yang layak. Di dalam Omnibus Law justru semakin menurunkan nilai-nilai apa yang seharusnya dijamin oleh para kekuasaan hari ini melalui regulasi. Nah, di mana kita tahu sebenarnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sejak dari awal dia sudah memang melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Dia tidak patuh dan tidak memenuhi syarat-syarat bagaimana melahirkan satu perundang-undangan gitu ya, gitu, tidak melibatkan partisipasi publik, terus kemudian banyak yang menjadi misterius di dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kemudian ketika masyarakat menggugat dan melakukan penolakan, ternyata kita berharap kepada wakil-wakil rakyat pada saat itu. Ternyata wakil rakyat bersekongkol bersama-sama ini mensahkan satu undang-undang cipta kerja dan akhirnya kita hari ini sampai merasakan begitu besar dampaknya. Persoalan pemutusan hubungan kerja yang seharusnya kalau dulu harus melalui ada mekanisme dan harus ada syarat, sekarang semakin mudah gitu ya. Upah yang seharusnya negara menjamin bagaimana pendapatan yang layak sekarang juga semakin menurunkan, jauh menurunkan, walaupun secara setiap tahun gitu ya, 2003-2004 terjadi naik 1,56%, tapi bicara dengan inflasi dan kemudian apa yang terjadi tentang persoalan ekonomi pasar, justru kaum buruh sebenarnya sama sekali tidak ada terjadi kenaikan, bahkan terjadi penurunan nilai. Itu yang kemudian wujud nyata dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Apalagi pasca kemudian pada saat itu saya masih ingat karena saya adalah salah satu yang kemudian menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang menentang. Saya akhirnya sempat dikriminalisasi karena waktu itu ada aksi di kantor Kementerian Tenaga Kerja tentang penolakan Omnibus Law yang akhirnya dipanggil oleh Polda Metro Jaya karena dianggap melakukan pelanggaran undang-undang karantina gitu. Padahal undang-undang itu tidak pernah digunakan dengan hal-hal yang lain. Itu karena kami waktu itu adalah protes terhadap tentang persoalan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Saya melihatnya baik itu tentang persoalan kesejahteraan, keamanan, kebebasan gitu ya. Justru bagaimana sumber daya alam kita itu dikelola oleh negara untuk digunakan kepentingan sebesar-besarnya untuk kepentingan kemakmuran rakyat. Ini semakin menjauhkan hal itu. Nah, saya sih melihatnya di sana artinya kita dalam tidak hanya bicara dalam keprihatinan, tapi keterpurukan ini semakin besar dan semakin meluas. Tadi saya karena memang saya ini ya sedikit dari Mbak Esther, saya sebenarnya orang yang kemudian kita mungkin di dalam ruangan ini semua prihatin dalam persoalan Papua. Karena kan sebenarnya berangkat dari persoalan problem tentang ketidaksetaraan, tentang persoalan kesejahteraan yang akhirnya berdampak kepada yang akhirnya sampai hari ini tidak pernah terselesaikan. Begitu juga tentang persoalan ketenaga kerjaan, perburuhan sebenarnya. Semakin ruwet, semakin kompleks, terus kemudian pemerintahnya melepaskan tanggung jawab dan kita disuruh bertarung dengan antara yang kuat dengan yang lemah gitu ya gitu. Sedangkan regulasinya semakin dihancurkan. Begitu. Terima kasih Mbak Nining. Jadi kata kuncinya tadi ada ketidaksetaraan. Pemenuhan dan perlindungannya itu semakin lemah ya Mbak ya, tadi terhadap buruh gaji semakin dipotong, PHK semakin mudah, inflasi tinggi, gaji nggak naik-naik gitu Mbak, itu makin dipermudah, malah sebenarnya itu pemulusan jalan untuk bisnis ya Mbak Nining. Ya, memang alasan dari sebuah kekuasaan hari ini, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja itu kan untuk menarik investasi seluas-luasnya. Artinya apa? Kita sudah melihat bahwa
regulasi itu memang dikedepankan hanya untuk kepentingan para pemodal, para investasi, orang-orang yang berduit. Yang rakyat mayoritas yang seharusnya diberikan perlindungan, diberikan tentang progres peningkatan kesejahteraan, bagaimana ruang keamanan, itu semakin jauh sebenarnya. Mbak tadi juga Mbak Nining cerita mengenai pengalaman Mbak Nining dikriminalisasi. Berarti itu kan ada pemenuhan kebebasan berekspresi itu juga sangat penting ya Mbak ya. Menurut Mbak Nining boleh diceritakan dikit nggak Mbak, bagaimana kemudian pemenuhan kebebasan berekspresi itu sangat penting bagi kita semua untuk menyampaikan isu-isu seperti tadi Mbak, boleh diceritakan nggak Mbak? Ya, kalau bicara tentang persoalan ruang berekspresi sebenarnya konstitusi negara kita sebenarnya menjamin gitu ya kebebasan untuk berpendapat, mengkritik, bahkan berorganisasi gitu, itu dilindungi oleh sebuah konstitusi. Tapi dalam implementasinya seringkali kekuasaan menganggap kritikan-kritikan dari kaum buruh atau masyarakat ini dianggap sebuah yang mengganggu, memuluskan jalan mereka untuk bagaimana membuat berbagai macam regulasi untuk semakin menindas, menghisap rakyatnya, bahkan termasuk membuat sebuah berbagai macam liberalisasi, mulai dari persoalan sumber daya alam gitu ya, lingkungan, terus kemudian masyarakatnya, tenaga kerjanya, bahkan juga tentang persoalan kepentingan yang mayoritas hari ini justru dianggap masalah bagi kekuasaan. Tapi bagi kita adalah karena tidak akan mungkin ada sebuah jalan kekuasaan bisa mewujudkan apa yang menjadi mandat dari sebuah konstitusi tanpa ruang-ruang kebebasan gitu loh. Nah, maka menjadi penting bagi kita ruang kebebasan ini adalah memang menjadi hak yang memang melekat setiap individu dan itu dijamin oleh sebuah konstitusi. Seharusnya itu tidak boleh terjadi dan terulang. Dan kita bisa melihat sampai hari ini mulai dari petani misalkan kayak di daerah-daerah, masyarakat yang menolak tambang, masyarakat yang menolak digusur, kaum buruh menolak tentang sistem kerja kontrak, alidayah, outsourcing, bahkan seringkali dikriminalisasi. Bahkan buruh-buruh yang di pabrik-pabrik yang memperjuangkan hak-haknya karena dilakukan pelanggaran oleh para pengusaha, itu pun dikriminalisasi dengan melakukan dengan berbagai macam menggunakan kelemahan-kelemahan di dalam regulasi. Misalkan ketika buruh mengeluhkan membuat satu catatan di dunia medsos, itu bisa dipanggil, bisa kena pasal-pasal yang dianggap kita masih ke pasal karet yang hari ini yang seringkali digunakan oleh para kepentingan investasi yang menggunakan tangan-tangan mereka adalah kekuasaan, yaitu ada aparat, bahkan termasuk birokrat kita sebenarnya ketika kita melakukan pengaduan bahwa ada sebuah pelanggaran seharusnya bukannya meluruskan, bukan melakukan penegakan, bukannya untuk melindungi, tapi mereka dibiarkan begitu saja, bahkan dianggap seolah tidak berdaya kan gitu. Nah, makanya kami melihatnya sebuah ruang kebebasan, ruang demokrasi ini adalah menjadi penting dan hak yang melekat yang tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun gitu ya, termasuk para penguasa hari ini. Karena memang kondisi objektif hari ini mulai dari masyarakat adat, masyarakat di pesisir, bahkan masyarakat di miskin kota atau masyarakat perkotaan menolak penggusuran pasti dikriminalisasi. Bahkan berhadapannya adalah dengan kekuatan aparat. Kaum buruh juga gitu. Kalau berjuang kayak tentang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dikriminalisasi bahkan bisa kena 4 sampai 5 pasal. Ini kan aneh gitu ya. Di mana seharusnya kekuasaan yang menjalankan sebuah roda negara yang seharusnya memberikan perlindungan, memberikan kesejahteraan, menjamin hak-hak rakyatnya, justru mereka menjadi bagian dari garda terdepan kepentingan para investasi, para kepentingan modal. Ini menurut saya tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh didiamkan. Sekecil apapun kita ya tetap terus bersuara, tetap terus mengkonsolidasi, mengorganisir, membangun kekuatan agar hal-hal seperti ini tidak semakin menjadi-jadi gitu loh. Dan saya kalau dulu misalkan di rezim otoriter, karena saya sudah menjadi buruh pabrik di zaman itu, kalau kita berkumpul pasti akan datang aparat yang untuk menegur, bahkan bisa memanggil kita gitu ya gitu. Kalau sekarang cara kekuasaan menggunakan pasal-pasal yang ada di undang-undang pidana gitu loh. Nah, untuk dikenakan terhadap para orang-orang yang bersuara. Apakah itu undang-undang ITE, apakah undang-undang berkaitan dengan persoalan KUHP dan yang lain. Ini mengerikan memang kekuasaan hari ini, karena saya melihat bukannya seharus terjadi perbaikan. Kita berharap dulu adalah kepemimpinan sipil itu adalah memberikan ruang kepada rakyat-rakyatnya untuk terjadi sebuah peningkatan persoalan perlindungan, tapi hari ini adalah justru semakin buruk gitu. Terima kasih Mbak Nining. Kebebasan berekspresi itu juga penting untuk tadi ya, menyuarakan bagaimana kemudian hak-hak kita, hak-hak lain, hak ekosok kita tercerabut. Tadi Mbak Nining cerita banyak buruh-buruh ketika mereka menyampaikan apa yang terjadi dengan mereka malah dikriminalisasi. Saya mau geser dulu nih ke Faris. Faris ini adalah aktivis dari UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, yang juga tim editor dari buku Ayat-Ayat Nestapa chapter Amnesti UIN Syarif Hidayatullah, yang menulis mengenai pelanggaran hak-hak mahasiswa. Faris, boleh diceritakan, akhir-akhir ini ramai harga UKT naik tinggi sekali. Boleh diceritain nggak, teman-teman mahasiswa kan banyak yang protes dan segala macam, gimana dinamika situasi di lingkungan kampus terkait dampak kenaikan UKT terhadap mahasiswa dan hak-hak apa aja sih yang sebenarnya terlanggar gitu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya selamat sore semuanya. Ya, terkait dengan uang kuliah tunggal itu memang menjadi problematika baru, udah hampir di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, menjadi penyakit baru yang itu tentunya sangat berimbas sekali. Sebenarnya bukan hanya tahun ini ya, tahun kemarin juga demikian. Akan tetapi ini menjadi besar karena tidak hanya 1-2 perguruan tinggi, tapi juga hampir seluruh perguruan tinggi. Dan itu tidak tidak mewakili gitu. Artian ketika mahasiswa baru tahun 2024 itu ingin masuk ke perguruan tinggi, impian mereka, lalu kemudian
uang kuliah tunggal naik dengan standar yang tidak jelas, standar yang bias dan dengan ukuran yang bias, dan hanya karena kepentingan akademik saja, itu kan justru merenggut keadilan bagi mahasiswa baru yang akan datang begitu. Kemudian juga terkait dengan permasalahan di kampus saya sendiri misalnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kenapa ini kemudian menjadi masalah? Karena salah satu hal yang menjadi permasalahan dari masalah uang kuliah tunggal ini adalah transparansi birokrasi akademik. Ketika uang kuliah tunggal itu ditetapkan sedemikian rupa tingginya, namun tidak dijelaskan dan tidak ada transparansi kepada mahasiswa, kepada badan eksekutif mahasiswa misalnya, tentang kenapa dan apa standar dan ukuran UKT ini naik setinggi ini begitu. Apa tujuannya begitu. Oke, misalnya kita mau mengatakan itu substitusi, maksud saya itu subsidi silang maksud saya. Subsidi silang antara si kaya dan si miskin. Akan tetapi pada faktanya ketika ada pengumuman, ketika waktu pengumuman UKT itu diberikan kepada mahasiswa baru, ada orang yang ekonomi dalam tarafnya tidak mampu, dia mendapatkan UKT yang tidak wajar begitu. Dan ini ditambah pula ketika mahasiswa itu sudah hidup di lingkungan akademik, sudah menjadi mahasiswa, fasilitas yang didapatkan itu tidak setimpal dengan UKT yang dibayarkan. Dan secara inkonkreto, biasanya setelah UKT naik itu ada klarifikasi, Kak. Tapi klarifikasi ini menjadi ajang simbolis saja gitu. Jadi tidak serta-merta klarifikasi UKT ini menjadi motor untuk merubah keadaan mahasiswa baru yang ingin mencoba mendapatkan UKT sesuai dengan keadaan finansialnya masing-masing, akan tetapi itu tidak membuahkan hasil gitu. Dan permasalahan berikutnya adalah terkait dengan kooperatif birokrat begitu. Ketika kita protes kepada akademik, ketika kita protes kepada petinggi kampus, universitas gitu, itu tidak melulu membuahkan hasil, bahkan pintu koordinasi dan pintu audiensi itu tertutup rapat-rapat. Jadi jalan satu-satunya adalah turun ke lapangan gitu. Jalan satu-satunya adalah mendobrak dan juga merampas keadilan itu sendiri. Dan kita tidak mendapatkan apa-apa begitu. Dan kemudian juga menurut kami permasalahan yang menunggangi atau menjadi muara dari problematika ini adalah adanya program atau PTNBH dan BLU, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum atau Badan Layanan Umum. Ini memang mungkin bisa kami bilang isu elit. Karena apa? Karena dari PTNBH dan BLU ini kemudian menghendaki universitas untuk bisa mengelola dapur finansialnya masing-masing. Menghendaki universitas untuk bisa mencari uang sendiri tanpa subsidi atau tanpa bantuan dari negara lagi. Hal yang pertama yang terfikirkan ya barangkali negara seolah melepas tangan akan keadaan pendidikan di masing-masing kampus. Dan yang kedua, dalam ukuran PTNBH dan BLU di sini tidak dijelaskan secara terperinci mengenai metode apa yang ideal, caranya seperti apa kampus bisa mendapatkan uang untuk bisa menghidupi, untuk bisa memanajemen bangunan kampusnya sendiri, dan bagaimana mekanismenya itu tidak transparan gitu. Jadi tiba-tiba saja kampus itu yang mau menjadi PTNBH dan BLU itu harus coba membangun finansialnya masing-masing. Imbasnya apa? Ketika kampus tidak dapat mengelola, tidak berhasil atau belum optimal pengelolaan keuangannya, jalan satu-satunya yang paling mudah diambil adalah mengotak-atik ukuran UKT. Itu jalan satu-satunya. Jadi dan itu paling mudah. Imbasnya apa? Standarisasi ukuran dan parameter UKT di tiap kampus itu menjadi tidak jelas. Bahkan mungkin bisa kita lihat dari apa yang telah muncul di permukaan di media sosial di Jenderal Sudirman begitu, yang sangat juga tidak wajar sama. Kemudian juga di UIN Wali Songo Semarang misalnya, itu juga sama. Dan hal-hal yang kita risihkan lagi adalah tentang diskriminatif begitu. Dan juga represivitas dari kampus itu sendiri. Ketika ruang kebebasan berakademik itu tertutup, ada permasalahan. Kebebasan berekspresi itu menjadi sempit. Lorong-lorong untuk bisa berkonsolidasi, berkoordinasi dan juga melakukan audiensi dengan petinggi kampus itu menjadi sempit, dan kita harus menerima represivitas dari aparat kampus. Tidak sedikit itu kita mengalami kontak fisik, teman-teman di lapangan mengalami kontak fisik dengan aparat. Hanya untuk mendapatkan kejelasan tentang UKT, uang kuliah tunggal gitu. Dan belakangan ini mengejutkannya lagi, Nadiem Makarim, Menteri Nadiem Makarim, itu kan baru bisa mencari solusi gitu, atau lebih tepatnya mencairkan suasana lah, diredam. Artian UKT tidak jadi naik tahun ini, dan itu juga bukan asal dasar perhitungan Nadiem Makarim sendiri. Itu tersebar di media sosial bahwa setelah dia ketemu Jokowi begitu. Setelah ketemu Jokowi, Nadiem Makarim tidak batal menurunkan UKT, tidak jadi menaikkan UKT tahun ini. Artinya kan kalkulasi untuk menentukan parameter UKT itu tidak serta-merta menjadi kewenangan dan juga pertimbangan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tapi juga dari Presiden. Dan ini anomalinya, keanehan. Apa kaitannya problematika pendidikan kita, kualitas pendidikan kita dengan kebutuhan Presiden ini? Kebutuhan apa sehingga uang kuliah juga harus menjadi kebutuhan negara begitu? Itu di PTN, di PTKIN kita juga mengalami hal yang sama. Bahkan mungkin sampai saat ini kami belum menerima kejelasan terkait apa yang menjadi standarisasi, apa yang menjadi ukuran dan parameternya. Dan mungkin teman-teman yang sampai sekarang
itu belum menemukan kejelasan terkait apa yang menjadi parameter itu. Itu sih menurut saya. Oke, jadi ketika mahasiswa menyampaikan keluhannya dari beban yang harus ditanggung oleh mahasiswa yang sudah harus sekolah, bayar kuliahnya mahal lagi gitu kan. Sekarang berapa tahun harus lulus, Faris? 4 tahun. 4 tahun, itu mentok ya. Iya. Kalau makin lama UKT makin tinggi. Makin tinggi. Ketemu udah ketika mengeluh malah direpresi lagi. Represi itu terjadi juga di kebebasan di lingkup akademik juga gitu. Nanti aku mau tanya lagi ke Faris, tapi sebelumnya saya mau geser ke Pak Saiful Mahdi. Oke. Sebagai Pak Saiful Mahdi ini adalah akademisi di Universitas Syah Kuala di Aceh. Pak, bagaimana kemudian akademisi maknai hidup aman terutama di lingkup akademik, Pak, menurut Pak Saiful Mahdi? Makasih Mbak Maya, dan kesempatannya dari Amnesty untuk hadir di sini. Rekan-rekan sekalian, ibu-ibu dan bapak, teman-teman semuanya. Dunia akademik, dunia kampus, saya sudah tahun ini 30 tahun menjadi dosen PNS. Jadi bisa mungkin cukup otoritatif lah ya untuk ngomong bagaimana suasana dari waktu ke waktu. Dan saya berani menyatakan keadaan semakin represif dan kebebasan akademik semakin terancam. Itu mungkin pernyataan umum saya gitu ya. Tapi dengar dari semua panelis tadi kita bisa melihat bahwa demikian banyak masalah di berbagai sektor, berbagai lini kehidupan bangsa ini. Dan semua kita disebutkan menjadi pemadam kebakaran kiri dan kanan. Dan salah satu masalah yang menyebabkan misalnya represi di dunia kampus atau di dunia akademik bahkan sekarang bisa dilakukan, betul sekali seperti kata Mbak Nining tadi ya. Jadi penggunaan pendekatan legal semuanya seolah-olah sesuai dengan hukum juga dilakukan di dunia akademik ya. Demikian parahnya sampai awalnya saya tidak percaya bahwa ketika akademisi disibukkan dengan guru juga ya, guru dan akademisi disibukkan dengan aneka kewajiban administrasi, bahwa itu adalah hal yang mungkin tidak disengaja atau tujuannya jelas selalu dikatakan baik gitu ya. Tapi kalau kita melihat, dan kami di KIKA, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, percaya bahwa ini memang sistem yang dibuat demikian terstruktur dan sistematis dan dibuat sekarang makin masif sehingga membuat intelektual akademisi di kampus, sivitas akademika baik dosen maupun mahasiswa semakin sulit bergerak, semakin sulit untuk berpikir. Satu disibukkan oleh urusan administrasi yang susul menyusul, selalu berubah dari waktu ke waktu. Dan selalu saja ada tentu saja pihak yang merasa nyaman saja dengan urusan itu supaya cepat jadi profesor, ya ikuti semua aturan, kira-kira begitulah ya. Ini bukan karena saya belum jadi profesor ya. Kalau di luar negeri mungkin udah lebih sering dipanggil profesor daripada di Indonesia. Nah itu joke saja. Tapi sedemikian represifnya keadaan yang dimunculkan lewat birokrasi akademis, sehingga membuat kita memang seolah-olah tidak ada masalah, tapi sebenarnya justru di situ masalahnya. Ketika akademisi, intelektual tidak punya kesempatan untuk berinteraksi bahkan dengan mahasiswanya sendiri. Ya. Jadi masalah yang terus bermunculan termasuk UKT. Terlihat sekali bahwa mahasiswa berjuang sendiri seolah-olah gak ada dosennya, begitu kan? Saya nggak tahu kok di kampus Mas Farid tadi ya. Kemudian ketika kemarin dosen dan para guru besar turun ke jalan, seolah-olah juga terlepas dari mahasiswanya. Jadi memang usaha memecah belah anak-anak bangsa ini mungkin dulu kita hanya baca dalam episode sejarah kolonialisme, tapi saya kira semakin nyata terjadi di negeri ini yang membuat kita semua menjadi ya kalau masih mau bertahan dan berjuang, ya berjuang masing-masing, tidak ada usaha bersama karena kita memang disibukkan oleh perjuangan masing-masing, buruh dengan masalahnya. Ya walaupun memang ada usaha-usaha itu dan mungkin nanti di sesi berikutnya bisa kita lihat apa yang mungkin kita lakukan di tengah ketidakhadiran negara untuk anak bangsa ya. Dan dunia akademik atau dunia pendidikan secara umum yang kita anggap adalah benteng terakhir untuk mempertahankan etika, moralitas bangsa, karakter bangsa, itu pun sudah demikian hancur, bukan hanya karena industrialisasi, neoliberalisasi, bentuk-bentuk nyatanya seperti yang dikatakan tadi, model skema BLU atau PTNBH, yang sebenarnya PTNBH itu mungkin sebagian tahu, dulu skema itu pernah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap melanggar konstitusi di masa Prof. Mahmud sebagai Kepala Mahkamah Konstitusi. Tapi kemudian somehow mungkin pemilik kepentingan dalam hal ini bisa para pemodal sedemikian rupa bisa berkilah dan mewujudkan skema bentuk baru yang sebenarnya ya sama saja dengan yang sudah pernah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi itu. Nah, tapi mungkin saya berhenti di situ karena mungkin mau menyatakan pernyataan umum saja. Keadaan di dunia kampus pun sangat tidak baik-baik saja, semakin represif. KIKA ikut anggota-anggotanya dan secara kelembagaan juga ikut melahirkan Serikat Pekerja Kampus (SPK) yang sampai saat ini belum mendapatkan izin
sebagai perkumpulan atau sebagai serikat pekerja yang jelas melanggar hak untuk berserikat. Salah satu alasan yang diberikan kan sudah ada Korpri. Ya, bagi yang belum tahu apa itu Korpri, silakan Google aja deh. Tapi intinya ya, bahkan warga kampus, pekerja kampus di sini bukan hanya dosen, tapi tenaga pendidikan, bahkan mahasiswa yang banyak dipekerjakan di kampus sebagai asisten, sebagai laboran. Jadi semua pekerja kampus bisa menjadi anggota SPK. Nah, kami bersyukur sudah ada ratusan, 300-an anggota SPK di seluruh Indonesia. Sudah ada juga SPK 1 atau 2 di berbagai perguruan tinggi. Tapi secara umum hambatan untuk berserikat bagi pekerja kampus sampai detik ini masih nyata karena kami belum berhasil mendaftarkan SPK dimanapun. Ya. Coba daftar di Jakarta ditolak, pindah ke Malang mendaftar di sana juga ditolak. Saya nggak tahu apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk memastikan hak pekerja kampus untuk berserikat tidak disepelekan atau bahkan ditiadakan seperti itu. Terima kasih Pak Saiful. Saya juga penasaran sebenarnya Pak, apa yang bisa kita lakukan bersama nih. Tapi sebelum saya tanya ke semua panelis, saya pengen geser dulu ke Mas Usman. Mas, tadi masing-masing panelis sudah bercerita banyak berbagai macam masalah Mas. Ditambah perkembangan politik terkini. Munculnya banyak RUU, polisi, penyiaran, RUU TNI, dan segala macamnya. Kita berhak nggak sih Mas merasa nggak aman? Dan kenapa Mas? Berhak kalau ditanya seperti itu. Sebulan lalu saya diminta berkumpul para alumni sekolah menengah atas saya. Kegelisahan sekolah, komite sekolah adalah dari 100% lulusan SMA kami, itu ternyata hanya 30% yang punya kemampuan untuk berperguruan tinggi. Gitu. Artinya ada 70% lulusan SMA yang tidak sanggup untuk menikmati pendidikan. Gitu. Dan itu berhubungan sekali dengan polemik UKT hari ini. Gitu. Nah, itu baru bicara biaya masuk perguruan tinggi. Gitu. Belum kalau kita katakanlah memenuhi kebutuhan pencerahan dengan buku-buku yang berkualitas. Saya kira buku-buku berkualitas itu udah ratusan ribu kan. Saya dulu di Nottingham, pernah di Columbia itu kalau beli buku ya $50, $60 atau 120 pound sterling bisa seperti itu, buku-buku yang memang berkualitas gitu. Tapi karena beasiswa kita nggak terlalu ada masalah. Tapi bayangkan masyarakat kita yang nggak punya kemampuan ekonomi seperti itu gitu. Nah, dalam data Biro Pusat Statistik ada 3,5 juta orang lulusan SMA yang nggak bisa perguruan tinggi gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Ada beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah negara memangkas budget pendidikan. Pemangkasan budget pendidikan ini berdampak kepada kesulitan keuangan kampus untuk membiayai operasional maupun administrasi mereka, gitu. Termasuk gaji dan seterusnya. Akibatnya adalah dua. Pertama, meningkatkan biaya pendidikan, artinya biaya masuk sekolah, biaya semester kampus, gitu. Sampai dengan membuka ruang untuk korporasi masuk ke dalam kampus. Jangankan kampus-kampus yang menengah, gitu. Kampus UI saja. Ya, terakhir kita mendengarkan orasi ilmiahnya Prof. Sulis Setiawati Irianto di gedung James Riyadi. Ada satu gedung yang dibangun oleh konglomerat di kampus yang mencerminkan betapa korporatisasi itu masuk ke dalam kampus-kampus seperti itu. Gitu. Mungkin nggak bisa disalahkan, tapi akibatnya kampus juga tidak lagi kritis terhadap problem demokrasi kontemporer di Indonesia, yaitu membesarnya pengaruh oligarki ekonomi. Gitu. Oligarki ekonomi inilah yang sekarang ini mengendalikan hampir seluruh keputusan. Yang tadi disebut tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau represivitas, itu baru satu dari 6 indikator yang merusak demokrasi Indonesia. Jadi yang pertama adalah hukum-hukum. Dan hukum-hukum itu menjadi sangat ekstraktif. Hukum-hukum ini menjadi represif bukan karena warisan Orde Baru, warisan otoritarian Orde Baru, tapi karena pilihan untuk mengamankan watak ekstraktif dari kebijakan pembangunan itu. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Mineral Batubara, atau misalnya kebijakan pelonggaran investasi, deregularisasi, pembukaan investasi besar-besaran untuk nikel di Halmahera, di Morowali, atau di Papua, tentang tebu, jagung, itu seluruhnya perlu diamankan dengan hukum-hukum yang represif itu. Dari situ juga aparat menjadi represif. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, yang tadi disebut oleh K.S. Terhaluk adalah hilangnya otonomi daerah. Jadi memusatnya kembali kendali tata kelola pemerintahan pusat atas daerah, itu menyebabkan daerah hanya menjadi objek perasan dari Jakarta. Dulu Papua punya otonomi penuh untuk menentukan pemekaran wilayah melalui MRP. Sekarang nggak bisa ditentukan oleh Jakarta. Dulu Papua bisa menentukan bagaimana pengelolaan investasi di sana, harus izin MRP. Sekarang itu diterabas semua. Atau setidaknya izin gubernur. Gubernur sudah tolak, gubernur Papua. Tapi gubernur Papua dipangkas kewenangannya, tidak lagi punya otoritas atas wilayah di mana sumber daya alam itu ingin diambil Jakarta. Misalnya Postus Blok Wabu gitu. Akhirnya jadi provinsi baru, perlu gubernur baru dan seterusnya. Jadi itu dua indikator kenapa demokrasi dikatakan mengalami regresi. Yang ketiga adalah lemahnya peran partai politik. Partai politik tidak lagi menjadi agregator kepentingan buruh atau kepentingan petani atau kepentingan masyarakat miskin atau kepentingan kelas menengah yang perlu pendidikan. Itu tidak lagi itu. Karena terjebak di dalam relasi kartel politik gitu. Kartel ini adalah kultur yang atau sistem hubungan kekuasaan yang tidak lagi berbasiskan ideologi. Kompetisi
Tidak ada. Ada hanya menjelang pemilu. Setelah pemilu adalah yang terjadi adalah konsesi atau transaksi antara pemenang dan yang kalah gitu. Jadi tanpa peran partai politik, demokrasi akan melemah. Yang keempat adalah politisasi penegak hukum. Gitu. Tadi sudah disebutkan, saya kira bagaimana hukum dijadikan senjata untuk melemahkan oposisi, baik itu kritik dari masyarakat sipil maupun kritik dari oposisi. Jadi hukum tajam pada oposisi, tumpul pada koalisi. Nah, yang kelima adalah oligopoli media, oligarkisasi dan monopoli media. Kita punya banyak media, ratusan. Tapi kalau kita hitung pemiliknya, nggak lebih dari 10. Bahkan satu orang pemilik konglomerat bisa punya 10 televisi. Misalnya Pak Haritanu, pemilik Groom MNC, itu stasiun televisinya 10. Ketika ia berpolitik, frekuensi publik yang seharusnya untuk kepentingan publik itu tidak lagi menjadi sepenuhnya untuk publik, menjadi partisan. Ketika ikut capres yang A ya menjadi TV-nya pendukung capres A. Gitu. Dan itu berkali-kali terjadi sejak 2014, 2019 sampai 2024 itu. Yang paling fatal mungkin 2014, Metro TV memberitakan quick count dan lain sebagainya yang memenangkan Jokowi, sementara TV One memberitakan hasil-hasil survei yang memenangkan Prabowo gitu. Jadi frekuensi publik tidak lagi ditambah dengan RUU penyiaran sekarang itu, yang akan melarang jurnalisme investigatif. Akhirnya ke depan jurnalisme kita atau TV-TV, radio-radio, mungkin media sosial hanya akan berisi dengan opera sabun, dengan hiburan-hiburan aja, dengan sinetron dan sebagainya. Tidak ada lagi kontrol di mana media berperan sebagai pilar keempat itu. Dan yang terakhir adalah yang keenam ini adalah polarisasi sosial di masyarakat. Kalau di periode pertama Jokowi itu sangat kental tentang radikalisme dan pluralisme gitu. Kalau di periode kedua ini saya kira ini mulai menguat nasionalisme yang sangat berlebihan gitu. Entah itu soal ekonomi gitu ya. Meskipun cenderung anti pada investasi, cenderung anti pada multilateralisme pada komunitas internasional, tidak peduli rekam jejak Amnesty, rekam jejak Indonesia di mata dunia, tapi mengumbar pada investor-investor yang memang dipandang cocok oleh dia gitu, misalnya Tiongkok gitu atau Republik Rakyat Cina gitu. Nah, ini menimbulkan keterbelahan di masyarakat, termasuk dalam soal Papua gitu. Itu juga menimbulkan keterbelahan, soal nasionalisme yang berlebihan, seolah-olah NKRI betul-betul harga mati, sehingga orang Papua nggak punya lagi semacam ruang untuk bisa mempertahankan otonomi mereka gitu. Jadi 6 tanda menurunnya demokrasi ini sebenarnya bersumber dari 2 sebab tadi. Saya kira soal oligarki dan kartel gitu. Oligarki ini menjadi menguat karena negara melemah. Negara di dalamnya ada masyarakat politik seperti parlemen yang partai-partai tidak punya lagi sistem pendanaan mandiri. Sehingga ia mensubordinasi pada sumber-sumber keuangan yang memang bukan iuran anggotanya. Dulu tahun 50-an, mungkin 60-an terakhir, partai-partai itu masih hidup dari iuran anggotanya di mana-mana di seluruh dunia. Di Indonesia juga. PKI misalnya itu hidup dari iuran anggotanya. Partai NU juga hidup dari iuran anggotanya dan partai-partai lainnya juga. Tapi sejak 60-an itu tidak ada lagi. Sehingga banyak negara memberikan kebijakan baru untuk mensubsidi partai, Jerman, Turki gitu. Indonesia tahun 99 di era Gus Dur memberi subsidi pada partai. Tapi 2005 SBY memangkas subsidi partai. Nah, akibatnya partai mencari sumber-sumber pendanaan alternatif lewat proyek-proyek yang akhirnya menjebak mereka di dalam korupsi yang sistemik, korupsi sektor politik gitu, terjebak dalam impor sapi, korupsi lain-lain gitu ya. Itu sebabnya kenapa ketua umum, presiden partai, itu petinggi partai terjebak di dalam korupsi karena negara gagal menghadirkan pendanaan subsidi ini. Jadi kalau partai nggak punya pendanaan mandiri, nggak mungkin dia menjadi partai yang kuat bisa mengontrol jalannya kekuasaan. Jadi salah satu agenda reformasi, memperbaiki kualitas demokrasi ke depan adalah mendorong pendanaan mandiri bagi partai politik, mendorong pendanaan mandiri bagi organisasi masyarakat sipil. Karena hanya dengan independensi pendanaan itulah ia bisa mengontrol jalannya kekuasaan. Kembali ke soal pertanyaan awal, kita berhak nggak sih bicara soal ini ada masalah? Berhak sekali. Saya kemarin Lebaran Idul Adha pulang kampung, aduh, entah berapa orang yang curhat, nganggur, nggak bisa kuliah gitu, banyak sekali. Tadi sudah kita sebutkan tentang pemotongan budget, tentang peningkatan biaya pendidikan. Yang ketiga sebenarnya adalah ini meningkatnya tuntutan pada akses pada perguruan tinggi. Kan bonus demografi ini sebenarnya bukan bonus dalam pengertian itu, tapi liability. Ada tanggung jawab besar dengan munculnya generasi yang muda ini, dia perlu sekolah, dia perlu perguruan tinggi. Nah, itu nggak terjawab. Salah satunya juga selain karena negara memangkas biaya pendidikan, lembaga pendidikan meningkatkan biayanya, juga karena upah secara nasional itu stagnan. Ada industri besar yang upahnya tinggi, industri ekstraktif kayak di sektor tambang, gitu, perkebunan sawit itu. Tapi kalau kita masuk ke level buruh, rendah. Contohnya waktu Amnesty memberikan penelitian soal palm oil, kelapa sawit, upah buruh di perkebunan sawit itu rendah. Dengan target yang sangat tinggi, sehingga mereka misalnya harus mempekerjakan keluarganya sendiri, anak-anaknya pun bahkan dipekerjakan. Amnesty sempat mempersoalkan kenapa buruh anak itu dipekerjakan di perkebunan sawit. Perusahaan sawit seperti Wilmar menolak mempekerjakan anak. Alasan mereka, kami tidak pernah mempekerjakan anak, kami hanya mempekerjakan orang tua mereka. Setelah kita dalami lagi, ternyata orang tua mereka itu nggak bisa memenuhi target perusahaan yang sangat tinggi, kecuali dengan mempekerjakan anaknya gitu. Nah ini saya kira problem yang sistemik yang harusnya bisa diatasi oleh negara gitu. Jadi ekonomi kita menurut saya memperlihatkan betapa negara nggak berhasil mengelola ekonomi secara baik ya. Pajak sampai sekarang tidak tertib gitu. Belum lagi beberapa skandal yang terakhir disebutkan oleh Prof Mahfud kan sampai sekarang belum tuntas, 261 triliun itu. Kemana itu kasusnya? Nggak jelas. Belum lagi pengemplangan pajak yang lainnya gitu. Termasuk juga harga tukar rupiah. Nilai tukar rupiah hari ini 16.400 terus naik gitu. Beberapa ekonom seperti Bima Yudhistira itu memprediksikan tahun ini bisa sampai 18.000. Bahkan ia memprediksikan terjadi kekacauan seperti tahun 98. Terutama di wilayah-wilayah di mana terjadi kecemburuan sosial. Di wilayah timur Indonesia, di mana masyarakat lokal merasa tidak diberi pekerjaan pada investasi yang besar seperti nikel itu. Dan ini terjadi di Vietnam beberapa waktu yang lalu.
di mana masyarakat Vietnam itu merasa cemburu atas tenaga kerja dari Tiongkok yang mengerjakan proyek-proyek investasi asing itu. Akibatnya terjadi kerusuhan, banyak sekali yang mati itu. Nah ini peringatan dari beberapa ekonom, gitu, termasuk saya kira Faisal Basri juga memperkirakan ekonomi yang agak suram. Gitu. Jadi kita ini sedang tidak baik-baik. Nah, mungkin tantangan gerakan HAM di Indonesia adalah bagaimana menjelaskan hak asasi manusia itu sebagai persoalan hidup keseharian masyarakat. Gitu. Kan seolah-olah ada jarak, seolah-olah HAM itu urusannya kebebasan berekspresi saja. Padahal buruh ingin berserikat, ingin berekspresi dalam rangka negosiasi upah. Gitu. Nggak mungkin dia bisa bernegosiasi dengan manajemen untuk meningkatkan upah yang lebih tinggi, kecuali dia diberikan jaminan untuk kebebasan berekspresi. Jadi ketidakterpisahan hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya itu menurut saya suatu keniscayaan. Harus selalu didengungkan gitu. Bahwa kita bukan hanya menuntut kebebasan politik, tapi juga keadilan sosial. Kita bukan hanya menuntut demokrasi politik, tapi juga demokrasi ekonomi gitu. Ini kembali ke perdebatan para pendiri bangsa. Tapi itu memang problem klasik di dunia. Amerika juga sekarang mengalami hal yang sama. Biaya pendidikan tinggi turun, naik, biaya dari negara turun gitu, dan seterusnya. Jadi saya kira ini problem global, meskipun tidak bisa membenarkan praktik-praktik yang problematik di Indonesia seperti program Tapra. Tapra itu udah puluhan tahun dikerjakan untuk sektor PNS, terutama pegawai negeri di sektor militer. Saya berkali-kali mendampingi purnawirawan militer, purnawirawan polisi yang dulu bertahan di rumah-rumah dinas mereka. Mereka bukan nggak mau memberikan rumahnya pada TNI aktif atau pada Polri aktif, tapi karena mereka merasa sejak hari pertama berdinas, sejak gaji pertama mereka terima, mereka sudah menyerahkan sebagian gajinya untuk apa yang disebut sebagai Tapra. Tabungan perumahan rakyat gitu. Tapi itu nggak pernah direalisasikan. Setelah mereka pensiun nggak pernah direalisasikan. Bahkan dipakai bisnis oleh petinggi-petingginya lewat asabri dan dikorupsi. Jadi ini negara yang menurut saya nggak serius dalam menegakkan hukum, sehingga banyak sekali sumber-sumber ekonomi negara gagal untuk memenuhi hak asasi manusia di sektor ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pekerjaan, perumahan, sampai dengan lingkungan hidup. Mungkin itu dulu Mbak Maya. Terima kasih Mas Usman. Tadi kata kuncinya saya bisa simpulkan negara tuh nggak hadir ya Mas ya. Padahal pemenuhan hak kita tuh harus utuh. Nggak bisa cuma hak sipil politik aja dipenuhi, hak ekonominya nggak. Itu harus utuh. Nah, saya mau kasih kesempatan untuk audiens, untuk publik, untuk bertanya ke para panelis kita. Mungkin 3 pertanyaan dulu. Adakah yang punya pertanyaan? Silakan. Dari teman-teman jurnalis mungkin? Oh, ada pertanyaan online? Oke, ada pertanyaan mengenai nawacita. Prabowo dibiarkan lalu lalang bebas tanpa tersentuh proses pertanggungjawaban kejahatannya. Anda menangkap apa saja kontribusi masyarakat sipil, akademisi, aktivis terhadap hal ini? Ada yang mau jawab mungkin dari para panelis? Jadi bagaimana peran masyarakat sipil dalam mungkin ini ya, membiarkan Prabowo, sebenarnya bukan salah masyarakat sipil, tapi mungkin ada yang punya pendapat? Pak Saiful? Boleh deh. Pada beberapa kesempatan kami di KIKA menyampaikan demikian banyak masalah bangsa kita saat ini itu berpunca atau bermula dari impunitas, dari pembiaran pelanggaran hukum di masa lalu, bahkan pelanggaran HAM berat di masa lalu, dan dari banyak diskusi kita tahu juga bukan hanya impunitas aparat negara, tapi juga ya sekarang menyebar ke impunitas di sektor bisnis dan ekonomi juga ya, ketika misalnya pelaku usaha tidak memenuhi hak-hak pekerja tapi tidak tersentuh hukum, itu kan berarti membiarkan pelanggaran hukum, dan itu menjadi presiden yang kemudian diikuti oleh banyak pelaku usaha yang lain. Nah, Aceh dan saya kira sangat paralel dengan pengalaman rekan-rekan di Papua dan di banyak wilayah Nusantara yang lain, pusat di mana banyak impunitas aparatur negara terjadi dan sampai sekarang tidak selesai, dan karena itu ya pelanggaran atau beban bangsa ini di masa lalu memang terus menghantui bangsa ini sampai sekarang dan sampai kapanpun, sampai bangsa ini berani melihat kembali dan menyelesaikan masalah pelanggaran di masa yang lalu, terutama pelanggaran HAM berat di masa yang lalu. Di seluruh Nusantara ya, bukan hanya di Aceh. Memang ada sebagian teman-teman mengatakan tokenisme, beberapa contoh di akhir tahun lalu, sejumlah pelanggaran HAM berat sudah diakui oleh negara lewat keputusan presiden. Sudah ada usaha, ada berapa, lupa saya, 12 pelanggaran berat kasus yang dari Papua sampai ke Aceh sudah diakui, tapi teman-teman yang bergerak di bidang ini tahu persis masih banyak sekali kekosongan, masih banyak pekerjaan rumah, masih banyak sekali hal yang harus dikerjakan. Tapi yang paling penting sebenarnya belum ada permintaan maaf negara. Ya. Jadi negara semacam oke, ada pelanggaran HAM masa lalu, tidak ada permintaan maaf dan tidak ada hukuman kepada para pelaku. Yang itulah yang kita maksud impunitas. Dan karena para pelaku pelanggaran hukum ini dibiarkan terus-menerus, maka keberulangan akan terus terjadi. Ya. Nah, memutus impunitas ini kan untuk mencegah pengulangan pelanggaran yang sudah terjadi.
ya, dan kita menyaksikan sekarang yang terjadi di Papua, ya. Mohon maaf pada kawan-kawan di Papua, bukan untuk membandingkan ya, tapi ya kalau kami dari Aceh ya dejavu mendengar cerita Kak Esther tadi tentang bagaimana misalnya sekolah, pusat kesehatan masyarakat dijadikan barak militer atau dijadikan pos-pos militer. Kemudian tadi kalau ada apa katanya kartu Papua Sehat, saya yang langsung terbetik ke saya, untuk orang Aceh dulu pernah diberlakukan KTP merah putih. Saya nggak tahu generasi sekarang, mungkin nggak tahu kalau Bang Usman yang waktu itu sedang kerja itu kalau nggak salah. Jadi orang Aceh itu dulu dikasih KTP khusus yang seolah-olah wah bagus ya, ini saya khawatir kartu Papua Sehat itu ya bagian dari diskriminasi saja sebenarnya, untuk memisahkan, ya idenya adalah memisahkan dan memecah-mecah belah masyarakat gitu ya, sehingga sebagian masyarakat yang mungkin dikasih kartu Papua Sehat akan terkesan terdaftar, loyal, tidak perlu dicurigai, yang nggak ada kartu bisa kena bencana. Demikian juga kami dulu yang punya KTP merah putih, ya punya KTP merah putih dianggap nggak bermasalah, yang nggak punya KTP apapun alasannya KTP merah putih bukan KTP biasa. Ya, sehingga kalau kami ke Medan atau ke Jakarta, sebagian jelas-jelas terjadi mengalami diskriminasi. Bang Usman ya, tambahan. Mau nambahin? Prabowo dibiarkan orang yang begitu saja. Kontribusi masyarakat sipil. Kontribusi masyarakat sipil. Yang seharusnya atau salahnya? Yang seharusnya. Menurut saya kontribusi masyarakat sipil harus diarahkan pada kontrol terhadap anggaran publik. Sekarang ini anggaran publik sedang diupayakan untuk mewujudkan janji Prabowo dalam hal makan gratis. Tahun lalu anggaran pendidikan, anggaran publik itu banyak diserap untuk pembangunan IKN gitu ya. Dan itu salah satu yang memicu berbagai problem di masyarakat, termasuk naiknya biaya pendidikan. Biaya pendidikan memang juga dinaikkan oleh berbagai kampus perguruan tinggi juga banyak bikin gedung-gedung besar gitu ya, selain sumbangan dari beberapa pengusaha besar gitu ya. Tapi prioritas pada pembangunan ibu kota negara itu mengakibatkan banyak sektor layanan publik, hak publik, hak pendidikan, kerjaan, kesehatan itu akhirnya terpotong. Nah, tantangan tahun ini itu juga demikian. Meskipun saya tadi cek lagi angkanya ada kenaikan di tahun ini untuk pendidikan, tapi dibandingkan dengan biaya operasional, biaya administrasi, biaya keperluan kuliah itu masih timpang. Dan salah satunya juga karena ingin diambil untuk merealisasikan program makan siang gratis itu. Makanya kemarin dalam BPJS juga jadi heboh gitu, karena ada rencana pemotongan dana-dana BPJS juga untuk diarahkan pada perwujudan janji-janji. Jadi dana-dana publik yang seharusnya netral itu menjadi terpolitisasi gitu ya, untuk sekedar memenuhi janji dari seorang kandidat gitu. Jadi saya kira kalau ada riset dari masyarakat sipil misalnya mengontrol APBN gitu ya, itu akan sangat baik gitu. Termasuk lembaga-lembaga seperti Amnesty International, Human Rights Watch, atau lembaga-lembaga HAM di Indonesia, LBH, Kontras, kalau bisa melakukan advokasi anggaran gitu ya, artinya mengontrol lagi anggaran publik itu kemana sih jalannya, mengontrol pajak, itu juga penting gitu. Karena kebocoran pajak itu bisa dikatakan sebagian besar disebabkan oleh under invoice. Jadi anggaran-anggaran yang sebenarnya muncul dari pajak-pajak nikel, tambang, batubara dan sebagainya itu kan sangat besar gitu. Kalau nggak bocor, nggak akan ada nih komplain-komplain UKT atau keluhan-keluhan biaya pendidikan gitu, nggak akan ada. Tapi karena banyak sekali kebocoran di sektor pajak, beberapa section Amnesty di negara lain, di Eropa, di Nordik, itu melakukan riset yang cukup serius tentang problem austerity, problem pajak yang dampaknya pada hak asasi manusia gitu. Nah ini di kita belum terlalu terbiasa untuk mengontrol. Selain memang anggarannya juga nggak selalu terbuka dari publik. Jadi mungkin kontribusi yang bisa diperankan oleh masyarakat sipil, saya kira memastikan setidak-tidaknya problem under invoicing di sektor pajak itu bisa teratasi, lalu kemudian alokasi anggaran yang semakin bermasalah di tahun ini itu harus dipikirkan supaya bisa mengantisipasi potensi resesi, potensi konflik di akar rumput itu seperti yang terjadi di Vietnam itu. Jadi menurut saya di depan mata kelihatan sekali dolar akan terus naik bisa 18.000, ketidakstabilan politik akan lebih terlihat, penguatan represi juga bisa terjadi gitu ya. Pihak-pihak pengusaha pasti khawatir aset-aset bisnisnya di berbagai wilayah itu terancam dengan gejolak sosial gitu, karena itu pasti akan meminta aparat keamanan untuk memastikan mereka aman, aset-asetnya aman dan seterusnya gitu. Akibatnya masyarakat terus menjadi korban gitu. Ini yang sekarang ini bergejolak di Papua, bergejolak di Wadas, bergejolak di Rempang. Sebenarnya tadi ini jam yang sama ini saya diminta bicara di forumnya warga Rempang. Mereka sangat kesulitan dan sudah mulai apatis. Apakah mereka akan berhasil mempertahankan tanah mereka itu, tanah adat Melayunya mereka itu dari proyek ekoturisme yang sekarang ini, kota ekowisata yang sebenarnya akan dipakai juga untuk pabrik kaca dari investor Tiongkok gitu. Saya kira beberapa negara Eropa juga sudah mulai mengeluh pada Indonesia karena tampaknya peringatan mereka soal pentingnya aspek hak asasi manusia, penghormatan lingkungan hidup dalam soal misalnya ekspor impor sawit itu diabaikan gitu. Jadi Indonesia seperti mengatakan, ya udah kalau Anda nggak mau beli dari kami, kita jual ke Cina. Gitu. Karena mungkin Tiongkok nggak bertanya lagi apakah supply rantai pasokan dalam soal perkebunan sawit itu ada masalah hak asasi manusia atau tidak. Apakah rantai pasokan emas yang dibeli atau rantai pasokan nikel yang dibeli itu ada aspek pelanggaran hak asasi manusia atau tidak, upah buruhnya layak atau tidak, lingkungan hidupnya dihormati atau tidak, asesmen lingkungannya ada atau tidak gitu. Jadi ini problem-problem yang saya kira sampai sekarang belum bisa teratasi gitu. Belum lagi belanja pegawai. Tahun lalu belanja pegawai gede, apalagi tahun ini kalau Jokowi memaksakan seluruh pegawai pindah ke IKN, mungkin anggaran keuangan pasti akan goyang gitu. Untung
bukan untungnya ya. Mungkin salah satu kekuatan Jokowi kenapa dia populer sampai menjelang pemilu 80% approval rating adalah dia mempertahankan fungsi-fungsi sistem jaminan sosial itu di lewat BPJS itu. Itu yang relatif masih berfungsi untuk kesehatan di tingkat bawah gitu. Kalau itu nggak ada pasti gejolak. Jadi inflasi itu terus dia jaga, termasuk kelangkaan sembako yang sebenarnya kalau nggak ada impor mungkin berantakan pasokan sembako kita, entah itu gandum, beras, apalagi gula, apalagi semualah. Saya kira yang dibutuhkan oleh sehari-hari masyarakat itu sebenarnya mayoritas impor gitu. Dan untuk mengimpor kita perlu mata uang dolar. Karena itu rupiah kita jadi terus-menerus lemah di hadapan dolar. Jadi problem-problem seperti ini sebenarnya memang agak teknokratis, agak lebih detail gitu, dan agak kurang terbiasa mungkin di dalam kalangan masyarakat sipil, aktivisme gitu ya. Tapi kalau aktivisme masyarakat sipil bisa ditingkatkan lebih dalam lagi pada aspek penelitian anggaran, transparansi anggaran, akuntabilitas anggaran, mungkin kita bisa lebih memahami mengapa banyak sekali hak asasi manusia di bidang sosial ekonomi seperti pendidikan, pekerjaan itu bermasalah dan bagaimana mengatasinya. Gitu. Terima kasih Mas Usman. Jadi peran masyarakat biasanya sebagai kontrol ya Mas ya, juga mengontrol pemerintah. Saya ingin memberikan kesempatan lagi untuk audiens, mungkin dari teman-teman wartawan ada pertanyaan kepada panelis. Selain teman-teman wartawan juga boleh ada pertanyaan. Masih belum ada? Oke, saya punya pertanyaan. Tadi Mas Usman sudah salah satu perannya adalah kontrol sosial, kontrol anggaran. Mungkin kalau dari panelis lain, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat sipil, terutama prospek ke depannya ya, kita akan mempunyai pemerintah baru nih. Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat sipil untuk bergerak bersama lintas sektor mungkin ya. Kalau tadi Pak Saiful bilang mungkin beberapa masih masing-masing gitu. Yang bisa kita lakukan lintas sektor seperti apa nih? Mungkin Mbak Nining ada pendapat? Iya, karena sudah banyak menyampaikan bahwa ternyata situasi kondisi kita justru semakin rumit gitu ya, semakin ruwet kalau istilahnya, terus kemudian kita harus dari mana gitu ya. Tapi kalau bicara dari masyarakat sipil, tentu hari ini kalau kita bicara secara organisasi, bicara berapa masyarakat terorganis dalam wadah-wadah organisasi, tentu masih minim gitu ya, gitu. Kerja-kerja yang bagaimana memberikan edukasi terhadap masyarakat ini menjadi penting. Karena kalau kita lihat kegelisahan apa yang diprediksi oleh para ekonom dan disampaikan oleh Bang Usman tadi, tentu sebenarnya kegelisahan itu sudah ada di masyarakat gitu ya gitu. Tapi bagaimana masyarakat yang kemudian hari ini masih melihat bagaimana letak perjuangannya, bagaimana terwadah dalam ini adalah memang masyarakat yang kemudian bergerak ini harus terus melakukan selain memberikan kesadaran, edukasi, mengorganisir gitu ya, mendorong masyarakat kita tetap terus kritis dan kemudian juga tetap bagaimana melakukan perjuangan perlawanan baik di kota-kota maupun di daerah-daerah sampai kepada tingkat nasional. Artinya harus ada memang gerak walaupun bergelombang, dia tidak harus dalam satu hari gitu ya, tapi bisa saja dia reguler ataupun misalkan secara terus-menerus ini bisa terjadi gitu. Nah, karena kita tidak bisa berharap dengan kekuasaan yang hari ini juga menjadi bagian dari kepentingan kaum modal gitu ya, yang disebut tadi adalah kepentingan oligarki, tentu mereka akan menghamba kepada tuan-tuannya. Nah, supaya untuk mengembalikan apa yang menjadi mandat dari konstitusi kita, memang harus ada paksaan dari masyarakat sipil, kekuatan massa yang memang harus memaksa itu, karena tanpa hal itu hal yang sulit bagi kita untuk berharap kepada kekuasaan yang kemudian untuk menjalankan yang sistemnya normal gitu ya gitu, karena situasinya memang sudah tidak normal gitu. Ketika situasinya sudah tidak normal, maka dengan berbagai macam kesulitan tadi saya bilang ya di ketenaga kerjaan aja, tentang sistem fleksibilitas tenaga kerja, dampak dari Omnibus Law karena ada kerja magang gitu ya, terus kemudian kontrak alidaya, orang sudah tidak punya jaminan kepastian kerja, orang sudah tidak punya jaminan pendapatan yang hidup yang layak, apalagi untuk bicara kepentingan yang lebih pendidikan gitu. Banyak anak-anak buruh itu tidak bisa mengenyam pendidikan sampai SMA ke sana. Terus ditambah lagi tentang persoalan dengan beban yang kemudian karena kita minus anggaran APBN, kemudian dibebankan kembali kepada rakyat. Contoh misalkan hari ini adalah buruh yang termasuk masyarakat sipil yang pekerja mandiri, yang kemudian akan diberikan beban tabungan perumahan rakyat. Padahal itu kan menjadi bagian dari kita tahu bahwa negara ini dalam kesulitan. Kenapa? Karena hutang yang begitu besar gitu ya, menstabilkan ekonomi cukup berat, dan kemudian apalagi inflasi kita juga semua harus mengacu kepada ekonomi liberal gitu ya. Terus kemudian kita juga semakin diberikan tekanan, mengkritisi selalu direpresif, kalau tidak dikriminalisasi. Nah, ini menurut saya adalah memang harus ada konsolidasi dari berbagai macam sektor, dan kemudian di masing-masing sektor tetap melakukan kerja-kerja, baik itu melakukan pendampingan ataupun advokasi, tetapi adalah muaranya bagaimana kekuatan besar itu adalah menjadi penting kalau menurut saya, karena memang harapannya kecil terhadap kekuasaan untuk melakukan sebuah perubahan yang mendasar, maka perubahan untuk yang mendasar itu adalah harus dengan kekuatan besar juga. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya ada 3 hal ya. Yang pertama, seperti tadi saya bicara soal solidaritas. Solidaritas yang terbangun dalam kasus misalnya Papua, tidak banyak berita yang keluar ya. Ada isolasi seperti itu. Jadi
solidaritas ini penting sekali untuk membangun kerjasama berjejaring dengan secara sosial. Dan ini kembali ke pemikiran berikut tentang people power. Kalau mau bicara rejim yang akan kita masuk ini, pengalaman kami di Papua, kami sudah tahu lah, sudah tidak ada harapan nanti ke depan karena ini militer, pelaku pelanggar HAM yang akan naik seperti itu. Nah, kenapa di situ saya bicara soal pendidikan kritis itu penting sekali? Karena satu kecenderungan yang kita lihat dalam pemilu kemarin ini kan, kita sudah, menurut saya ya, itu tidak memilih dengan akal sehat karena orang yang seperti orang bermasalah bisa naik ke tampuk kekuasaan seperti itu. Jadi pendidikan kritis misalnya untuk lembaga-lembaga seperti Amnesty, kemudian berbagai lembaga yang berbicara soal hak asasi manusia ini penting sekali untuk kita lebih memperbesar kerja-kerja untuk pendidikan kritis supaya generasi-generasi yang mendatang itu tidak berpikir karena bisa mengikuti opini-opini di media yang kemudian mempengaruhi mereka untuk memilih yang salah seperti itu. Jadi people power, kenapa ini penting sekali untuk, saya kira persiapan ini harus dilakukan karena kita akan masuk sepertinya untuk ya reformasi yang 98 kita sudah berdarah-darah itu kemudian nanti bisa saja ke depan kita berhadapan lagi dengan situasi yang sama ketika militer mengambil alih kekuasaan karena kami di Papua itu RUU untuk militer multifungsi militer itu baru dirancang, kami itu sudah ditetapkan di Papua, itu mulai di militer sudah mulai mengambil alih sekolah, mengajar anak-anak, kemudian rumah sakit untuk tenaga kesehatan itu sudah militer. Ini bukan di puskesmasnya, tapi sampai berkunjung ke rumah-rumah penduduk. Jadi sudah diterapkan sebelum mereka rancangannya masih dibicarakan itu di Papua sudah diterapkan. Seperti kami tidak bayangkan nanti ke depan itu seperti apa kehidupan kami. Jadi penting sekali apa yang terjadi di sana supaya solidaritas masyarakat Indonesia untuk kami itu penting sekali karena ini masalah yang terjadi dalam rumah. Saya melihat ada ketimbangan ketika teman-teman di Indonesia itu banyak bersolidaritas untuk Palestina, tapi yang ada di dalam rumah sendiri itu tidak ada yang bersuara. Seperti itu. Mungkin menurut saya itu karena ada sensor-sensor terhadap berita-berita yang ada di Papua. Jadi saya kira itu saja. Baik, ya saya sepakat pendidikan kritis seperti kata Mbak Nining dan Kakak Esther ya. Tapi jelas tidak mudah. Ya, saya ingin mengutip yang diposting Romo Sandiawan Sumardi 14 jam yang lalu. Karena lawannya dan karena itu usulan dari Bang Usman untuk advokasi isu anggaran publik menjadi semakin penting. Saya baca ya, bansos bukan sistem pemberdayaan pendidikan masyarakat. Strategi politik rejim kekuasaan yang lalim dan serakah dimanapun di seluruh dunia dalam mempertahankan dan memperluas kekuasaannya serta mengendalikan masyarakatnya senantiasa akan cenderung enggan atau bahkan tidak mau benar-benar membangun sistem pemberdayaan pendidikan masyarakat yang sejati. Tak pernah sungguh peduli dengan kondisi masyarakatnya yang miskin dan kurang berpendidikan dan sekaligus justru selalu berusaha memastikan bahwa masyarakatnya itu tetap dibuai-buai, ternina-bobokkan dengan berbagai hiburan sementara, hadiah instan, bansos, janji kampanye bombastik, dan harapan palsu. Jadi lawan kita ya usulan pendidikan kritis yang mungkin sebagian generasi Bang Usman dan kami pernah alami, Kakak Esther juga, selain perlu ditumbuhkan dan digelorakan lagi di seluruh Nusantara, tapi tantangannya kali ini berbeda. Tantangannya adalah kita melawan pendidikan lewat bansos. Jadi mungkin itu masukan dari saya. Makasih. Terima kasih Pak Saiful. Dari Faris mungkin dari aktivis muda, anak-anak muda apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda menurut baik. Faris? Mungkin saya mulai dari bagaimana ayat nestapa lahir ya. Jadi ayat nestapa itu lahir dari keresahan kolektif begitu. Lahir dari keresahan kolektif yang kemudian membuahkan 3 konteks. Tapi siapa sangka di penghujung akhir 2023 kenestapan itu kemudian berlanjut hingga 1 periode ke depan. Dulu kita meyakini bahwa sebagian, barangkali saya tidak, sebagian meyakini bahwa Jokowi adalah kita. Kemudian kisah rivalitas Jokowi dengan Prabowo selama 2 periode kepemimpinan atau 2 periode Pilpres. Dan sekarang ada fenomena perkawinan antara Jokowi dengan Prabowo dan seterusnya. Yang saya mau bilang adalah seperti yang kami kutip dalam buku ayat nestapa, bahwa ada seorang pemuda, Ade Mantus, yang dia berdebat dengan Aristoteles, dia mendambakan pemerintahan yang demokratis. Namun permasalahannya adalah rakyat yang berbicara yang oportunis gitu. Itulah yang terjadi dengan generasi kami sekarang. Kami, atau saya mungkin melihat teman-teman sekarang di bawah ini sedang berada dalam persimpangan pandangan. Ada yang mengikuti arus kemana angin berlaku, dan ada yang standby, ada yang memiliki sikap oposisi, idealismenya sendiri. Dan hal itu tidak lain disebabkan karena kegambangan sosial. Antara dia akan aktif menyuarakan hal-hal yang ideal, menyuarakan kebenaran. Kalau dalam hukum Islam itu adalah kulil haq walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Melempar batu ke penguasa, dan terus berpihak dan berpijak kepada kedaulatan rakyat begitu. Dan yang terjadi sekarang adalah kami, tidak sedikit dari kami yang terpolarisasi, utamanya karena ada oportunis, ada kesempatan untuk memulai hidup yang jauh lebih layak bagi masing-masing individu. Kondisi ideal yang mungkin dalam dunia ideal bernegara
dengan dunia ideal masing-masing individu, itu lebih oportunis mana. Dan itu yang terjadi sekarang. Tidak sedikit dari teman-teman di bawah yang lebih memilih untuk bisa berkompromi agar bisa selamat. Tidak sedikit yang kemudian bersatu pandang dengan penguasa duduk satu meja. Mereka teriak-teriak mencaci maki di lapangan, tapi kemudian ketika satu meja dengan rezim, berfoto lalu upload di Instagram dan bersama siapa begitu. Itu oportunisnya. Dan ada kegambangan sosial tentang kemana arah hidup masing-masing itu berarah gitu. Ada yang ingin menyelamatkan karena finansial dan seterusnya. Dan jadi harapan kami sebagai aktivis Amnesty Captor Win Syarif Hidayatullah Jakarta adalah teman-teman mahasiswa sekarang itu harapannya menyatukan pandangan lah, menyatukan gerakan, coba berkonsolidasi kembali apa yang menjadi tujuan awal. Kalau kita berkaca kepada 98, mungkin itu menjadi hal terbaik, milestone dari pergerakan mahasiswa dalam sejarah Republik ini. Tapi coba belajar dari sana, apa yang terjadi pada alumni-alumni 98, yang kemudian sekarang menjadi orang-orang yang berada di belakang pelanggar konstitusi sekarang. Jadi kita harus punya jati diri, melipat gandakan gerakan dan menyatukan pandangan. Mungkin demikian. Terima kasih Faris. Ini waktunya masih... Ada satu pertanyaan dari YouTube, bagaimana masyarakat adat Papua mempertahankan hak atas tanah dan sumber daya alam mereka di tengah situasi darurat militer yang berdampak kepada banyak hal seperti adanya pengungsian. Maaf, saya salah, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, tapi ini kurang lebih intinya sama. Yang pertanyaan kedua, realita yang sedang terjadi, sekolah yang ada di setiap pelosok Papua dijadikan pos TNI dan Polri, sehingga kebanyakan anak Papua yang mengalami krisis Benar-benar solidaritas itu yang kami butuhkan. Supaya ada ruang-ruang, karena ruang demokrasi di Papua itu sudah tertutup. Ya, pengalaman saya hanya tahun 2022 itu, hanya karena mau protes kami ditangkap seperti itu. Dan ketika ditangkap kami ditangkap karena aksi demonstrasi, tapi kemudian ketika ditahan di Polres itu justru tuntutannya karena status-status di media sosial seperti itu. Jadi undang-undang ITE seperti itu. Jadi ini cukup aneh bagi kami. Jadi ruang-ruang ketika persoalan kemanusiaan yang sangat banyak menumpuk, kami mau menyuarakan itu diredam seperti itu. Jadi memang benar-benar solidaritas jejaring ini memang kami butuhkan betul-betul. Saya kira itu saja, mungkin jawaban yang lain Bang Usman bisa tambahkan. Untuk Papua, yang pasti harus ada penghentian eksploitasi sumber daya alam. Pemerintah Jakarta harus menghormati keputusan-keputusan kultural dari Majelis Rakyat Papua yang beberapa tahun lalu memutuskan agar tanah-tanah adat itu tidak diperjualbelikan terlebih dahulu dan tidak diberikan kepada investor-investor tanpa ada persetujuan dari masyarakat adat. Itu juga yang direkomendasikan oleh Amnesty International di dalam laporan penelitian tentang tambang emas di Blok Wabu yang kita minta agar dihentikan. Yang kedua, tentu pendekatan yang berbeda untuk Papua tidak lagi bisa mengedepankan masalah pendekatan militer. Negosiasi perdamaian itu sangat dibutuhkan, termasuk pembebasan sandera dan penegakan hak asasi manusia, termasuk perlindungan masyarakat adat. Soal sekolah atau biaya pendidikan, saya kira kalau perguruan tinggi itu totalnya yang kita butuhkan untuk UKT PTN ditambah dengan perguruan tinggi swasta per tahun itu 116 triliun. Itu setara dengan 17,4% dari total dana pendidikan dan dana abadi perguruan tinggi. Kita bisa ambil dari pajak orang-orang kaya itu 50 sampai 155 triliun. Itu aja udah cukup kalau semuanya bayar pajak, kalau tidak ada yang under invoice. Yang kedua, pendapatan SDA sumber daya alam di sektor migas itu 104 triliun. Dana bagi hasil sumber daya alam migas, batubara, kehutanan itu 31 triliun. Pajak penjualan barang mewah 4 triliun. Pembangunan ibu kota baru 466 triliun dan seterusnya. Bahkan kalau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kita bubarkan itu bisa hemat 217 miliar. Atau kalau Kemenko Maritim dan Investasi kita bubarkan itu bisa hemat 271 miliar. Jadi ada banyak anggaran yang bisa kita ambil untuk biaya pendidikan gratis buat semua orang di Indonesia ini. Iya, pertama saya menyampaikan hentikan kekerasan terhadap masyarakat Papua, berikan hak keadilan dan kesetaraan terhadap masyarakat Papua. Karena diminta singkat itu saja dari sini. Terima kasih, Kak Nining. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.